dulu ya. Siapa yang sambil mengecek siapa yang belum lengkap tugasnya ya. Ini aja ulang ya. Tugas proyeknya sudah. Nanti kita cek ya tugasnya. Kemudian pada hari ini kita masuk materi baru, kemarin kita belajar tentang apa? Terakhir, ingat satu pun ya, aspek globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Terus tadi dengannya suara berdel masuk apa bunyinya? Iya. Yang pertama segera akan termasuk dalam bidang apa itu? Dalam bidang komunikasi. Ada bidang apa lagi? Bidang teknologi. Untuk pertemuan sekarang kita akan membahas yaitu dampak globalisasi. Dampak apa? Dampak positif dan negatif. Dampak positif. Dampak baik, negatif, buruk. Nah, ya. Kita belajar kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, sudah bentuk duduknya di kelompoknya. Nah, ini berkira seberapa? Untuk kelompok 1 dan 2 yang dibahas adalah, kamu lihat LKPD-nya. Pertanyaan 1, jelaskan bahwa dampak positif dan negatif globalisasi dengan menganalisa pelajar ke sekolah membawa handphone. Untuk kelompok 1 dan 2. Untuk kelompok 3 dan 4 yang dibahas adalah jelaskan dampak positif dan negatif globalisasi dengan menganalisa pelajar ke sekolah menggunakan sepeda motor. Dampak positif dan negatifnya sudah Bapak tuliskan di sini. Kalau kamu kurang maksudnya apa, kamu bisa baca di buku kamu halaman 123 sampai 141. Waktunya 30 menit. Tugas kamu apa? Dampak negatif ke sekolah membawa sepeda motor. Ini tugasnya apa tadi? Dampak globalisasi, pelajar membawa handphone. Gitu. Ini gimana dengan Pak Pariwisata? Bisa untuk promosi. Nah, sepeda motor itu apa?
Yang kedua apa? Dia untuk pergi yang aku sebagai transportasi. Kalau kita kan ngomong masnya dipakai ya. Pas saya itu masnya dipakai. Kalau diskusi sudah, waktu sudah habis, silakan. Ya, waktunya habis. Ya, silakan ke depan sini. Kelompok 1 nanti akan dibahas oleh, setelah kamu sajikan akan dibahas oleh kelompok pembahas dan pengamat. Silakan. Berapa kepada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 1 akan mengajarkan solusi kami yang kami gunakan adalah kamu ya. Dibuka biar suara jelas diturunkan namanya. Jelaskan adalah jenis dari organisasi dengan menganalisa pada sebuah positif atau tujuannya ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemanfaatan teknologi ini mengembangkan kebutuhan belajar seperti perbedaan kesehatan, jual aktivitas dan servis. Hal ini tentunya membuat jalan ibadah dapat yang keras ya. Perekonomian suatu negara semakin meningkat. Globalisasi ekonomi tampak antara lain juga berdasarkan investasi, biologi, organisasi, dan modal kerja semakin meningkat. 4. Peningkatan perilaku masyarakat dan seperti ini akan membuat negara berkembang damai dan kriminalitas negara tersebut seperti pembunuhan, pembunuhan yang baik. 5. Komunikasi orang tua, saudara, keluarga atau kerabat semakin cepat dan dekat. Dunia pariwisata. Tempat pariwisata di Indonesia semakin dikenal oleh situasi dunia lewat berbagai teknologi seperti internet dan media sosial lainnya. 7. Perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Saat ini informasi beredar secara global dan cepat dari utang kejadian atau masalah yang ada di belahan dunia maupun dalam hitungan menit setelah peristiwa terjadi diperoleh informasinya oleh siswa. Negatif mana? Ya. Dan itu tanggapi oleh kelompok pengamat dan pembahas. Silakan kelompok pengamat dan pembahas untuk menanggapi dari kelompok 1.
memancing bagian dan melihatnya perekonomian berdua negara ini salah satunya karena semakin banyak modal yang masuk ke dua. Kamu mengamati seperti ini kayak gambar ya, apa dampak positif? Saya apa tadi? Bagi pelajar yang membawa handphone ke sekolah. Kayak misalnya itu datang ke sekolah terus belajar. Ayo itu pelajar. Ya ke sekolah betul. Yang dimaksud itu. Saya sekolah bukan mungkin bisa membuka situs belajar. Nah, itu loh maksudnya kalau positifnya. Sama. Terus apa lagi? Semuanya bisa latihan berani ngomong dengan sama aja. Efektif melakukan tugasnya akan efektif melakukan tugasnya. Maksudnya ini kaitannya dengan pelajar, bukan umum ya. Dalam kehidupan sehari itu ada orang masyarakat umum, ada pelajar, ada orang tua. Itu namanya kehidupan sehari-hari. Nah sekarang kita spesifik menganalisa bagi pelajar. Kok ini dikatakan efektif dan efisien? Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 2. Akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ini yang bingung. Yang akan memberikan ekspres dampak positif menggunakan sepeda motor ke sekolah. 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih cepat sampai di sekolah. 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi, memesan ojek online untuk berangkat ke sekolah karena tidak memiliki kendaraan. 3. Perekonomian suatu negara semakin meningkat, menggunakan kendaraan untuk mengantar dagangan online yang dilakukan anak sekolah. Dampak negatifnya: 1. Kenakalan remaja, mengendara motor dengan berjalan. 2. Pencemaran lingkungan, motor yang mengeluarkan asap yang akan mengganggu pencemaran lingkungan. 3. Kriminalitas, untuk melakukan kejahatan di lintas. Sudah? Sampai situ? Ya, silakan ditanggapi ke kelompok pembahas dan pengamat. Silakan berdiri semuanya ngadep sini. Ngadepnya sini. Ngadep yang kamu bahas, yang kamu lihat.
di sini, di situ. Jadi ngambilnya sini. Nah, ngambilnya. Iya, sip. Silakan. Apa yang kamu lihat, kamu dengar, sesuai tidak apa yang kamu lihat, yang kamu bahas? Sesuai cuma ada Ya silakan, silakan. Ya kamu malu-malu gimana sih? dampak positif dari belajar ke sekolah menggunakan sepeda motor. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sepeda motor dalam pelajar sekolah adalah dapat mempercepat perjalanan ke sekolah. Dua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam halaman pelajar dapat mempermudah untuk pergi ke sekolah. Dampak negatif yang pertama, kemangkalan remaja, itu terjadinya balap liar di jalanan yang dapat mengganggu masyarakat. Dua, kriminalitas, itu seperti membentuk kelompok-kelompok dengan aturan tidak etis seperti geng motor. Dan yang terakhir, pencemaran lingkungan, timbulnya polusi yang dihasilkan asap rokok. Iya, habis. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui Yang keras, yang keras. Kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bidang pelajaran. Dampak negatifnya dapat mengalami kemangkalan remaja yang seperti terjadinya balap liar di jalanan, yang kriminalitas, ini seperti membentuk kelompok-kelompok yang tidak etis. Ya, bagus. Kemudian apa pesan belajar dengan tema menganalisa dampak globalisasi dalam kehidupan bagi pelajar untuk membawa motor dan handphone? Siapa? Itu tadi apa kesan atau yang kamu dapatkan menyenangkan pelajaran pada hari ini dengan tema menganalisa dampak globalisasi bagi pelajar ke sekolah membawa HP dan membawa motor? Siapa? Apa yang berkesan belajar pada hari ini? Ada nggak kesannya? Kesan? Iya. Berarti kamu dengan belajar pada hari ini menggunakan temanya menganalisa handphone dan sepeda motor ke sekolah, menggunakan harus sesuai dengan kebutuhan, memperkecil dampak negatif daripada menggunakan handphone dan sepeda motor. Jadi pelajaran hari ini membekas pada kamu. Untuk apa sih belajar ini? Untuk apa? Oh begitu. Lebih bermasyarakat kan bagian dari masyarakat bahwa dengan belajar pada hari ini menganalisa kamu menggunakan motor dan membawa handphone itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Yang dampak negatifnya kita perkecil, yang dampak positifnya kita perbanyak. Belajar pada hari ini tanggal 13 November dengan Bapak apa yang disampaikan kami kan bukan kamu.
belajar pada hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari indikator yang kelima, yaitu upaya menghadapi globalisasi. Ya, silakan dibaca di rumah. Sebagai mana kita orang yang beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, kita sudah melaksanakan perbuatan baik, maka mari pertemuan ini atau belajar ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.